kalau berternak ya harus dimulai Mas, karena segala sesuatu usaha yang bagus ialah usaha yang dimulai kan. Jadi untuk para pemula jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangan Channel teman-teman. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi seorang peternak kambing, tapi ini tempatnya agak jauh teman-teman. Dan untuk alamat lengkapnya saya akan langsung bertanya kepada narasumber ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini saya minta izin mereview peternakan yang Mas punya. Nggih, monggo. Sebelumnya tolong perkenalkan diri dulu Mas. Ya, nama saya Nino, Desa Karya Basuki, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur. Mas Nino dari Wawai Karya ini kecamatannya ya. Ya. Mas Nino, ini ternak kambing ini mulai apa ganti kandang direnovasi nih Mas? Ini pemula Mas, ini baru dimulai ini. Baru mulai ya? Iya. Ini kelihatan kandangnya kan baru. Ini sangat memulai ini, baru pertama kalinya. Apa yang membuat Mas Nino terdorong untuk peternak kambing? Saya melihat soalnya peternak kambing itu ada peluang yang besar Mas. Gitu. Jadi selain usaha saya yang pertama, ini bisa mendongkrak untuk perekonomian. Oh gitu. Usaha lainnya apa ini selain memulai ternak kambing? Saya tukang sayur. Oh tukang sayur Iya, keliling ya? tukang sayur keliling. Ngomong-ngomong Mas, ini kapasitas kandangnya berapa ekor ini Mas? Kalau untuk kapasitas 30 ekor. Kapasitas 30 ekor ya? Iya. Jadi ini 30 sekatan. Iya, 30 sekatan, Sebelah 15, sebelah 15. sebelah sini 15. Kalau modal yang sudah dikeluarkan berapa ini Mas? Ini kurang lebihnya 28.300. 28.300.000. Berikut buat kandangnya ini? Kalau kandang ini kurang lebih kita habis 10. 10, berarti 38.200. Alhamdulillah, iya kurang lebihnya. Bisa menceritakan ini Mas Nino, modal itu mengumpulkan modal segitu banyak itu gimana caranya Mas Nino? Kita nabung sedikit demi sedikit dari sayuran. Dari sayuran? Iya. Murni dari sayuran? Murni dari sayuran. Wah, Soalnya kan kita ingin menciptakan usaha kedua gitu kan untuk mendongkrak perekonomian kita. Soalnya di sayuran kan kita udah berjalan 9 tahun dan kita udah tahu realnya monotonnya sayuran. Jadi ini untuk mendongkrak perekonomian keluarga saya tentunya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi mohon maaf, ini mengumpulkan modal segitu banyak dari jualan sayuran ini. Nggih, dari jualan memakan sayuran. waktu berapa lama? Kurang lebihnya 1 tahun. 1 tahun sampai 1 segitu tahun. banyaknya nabung. Alhamdulillah pas lagi ada rezeki. Tapi kalau untuk harian ini Mas Nino kan dapat keluarga nih, Ya, sudah punya anak. ya. Untuk harian, apakah yang mengandalkan dari jualan sayur itu, apa gimana ini kok sampai 1 tahun mampu menabung dalam jumlah 38 juta lebih? Ya, memang kita beternak kan jadi usaha kedua ini ditopang untuk dari usaha pertama. Jadi ini Mas, yang saya tanyakan ya Mas, ini kembali soal harian Mas Nino ya. Ya, 1 tahun kan mampu mengumpulkan modal atau menabung 38 juta lebih dari hasil jual sayuran. Nah, yang untuk menumpang harian ini gimana nih Mas? iya tetap dari sayuran Mas. Jadi menabung 1 tahun dapat uang 38 juta lebih itu sudah bisa mencukupi untuk hariannya juga? Alhamdulillah. Yang penting kita ini harus telaten aja. Gitu ya Mas? Iya, dalam kondisi pandemi kayak gini kalau kita nggak telaten, ya kita nggak bisa dapat keuntungan. Luar biasa. Ini luar biasa teman-teman. Berarti Alhamdulillah. manajemennya Mas Nino ini keren. Berarti kompak lah Mas ya dengan istrinya ya? Alhamdulillah istri selalu mendukung apapun itu, yang penting dalam kategori yang benar. Oh gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong soal peternakan kambing. Dulu ketika Mas Nino punya niat untuk ternak kambing ini sebelumnya apa musyawarah dengan istri apa langsung memulai gitu aja Mas? Yang pertama kita lihat YouTube.
Oh, lihat YouTube dulu. Oh, berarti korban YouTube juga ya Mas Nino? Iya, ya? bisa jadi begitu. Jadi ini korban yang positif insya Allah. Gitu. Jadi dari YouTube kita pelajari bagaimanapun kita pedagang. Jadi kita bisa mengalkulasi bahwasanya di ternak ini insya Allah kalau dilihat prospek ke depan itu sangat menjanjikan. Oh gitu. Nah nanti kalau sudah memulai ternak kambing dan kapasitas 30 ekor Mas Nino, Ya. gimana ngatur waktunya dengan harus jualan sayuran tiap hari? Kita ada waktu kok. Kita kan pulang dalam jualan sayuran tuh paling jam 1, jam 2. Jadi ada sekitar 4 jam setiap harinya untuk mencarikan rumput atau gitu. kita beli. Gitu. Oh, jadi Sistemnya. nanti ini ada rencana ke depannya bahkan beli? Iya, kita pakai silase rencananya Mas. Oh, silase. Iya. Nah, kalau silase ini ke depan Mas Nino mau mengandalkan silase dari jenis apa ini? Kita manfaatkan lingkungan lah. Kalau di sini kan mayoritas daun singkong dan jagung. Oh gitu. Jadi insya Allah nanti bila mana musim ke daun singkong ya kita lari ke daun singkong. Kalau musim jagung kita ngandelin tebon jagung. Oh, gitu. Kita chopper. Tapi ini kalau ternak kambing ini benar-benar pemula, ini awal dari ternak kambing apa sebelumnya punya pengalaman ternak kambing Mas? Kalau dulu dari orang tua ya dulu pernah ikut masih anak-anak lah. Ya pernah melihara kambing, cuma kan berapa puluh tahun yang lalu. Cuma sedikit tidaknya ada basicnya lah, udah ada pengalaman. Ada inilah ya mewarisi kemampuan bapaknya beternak. Oke. Nah ini kalau untuk mengantisipasi Mas Nino, kambing ini kan tentunya kita nggak boleh nih hanya memikirkan manisnya saja toh. Iya. Kendalanya pasti ada. Nah, gimana caranya nanti Mas Nino untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Karena kita masih pemula ya Mas ya, kita otodidak. Nanti kan kita sharing dengan para master atau senior-senior kita dari kandang ke kandang. Kita nanti kan belajar. Oh gitu. Ini kalau ini sekarang ini pakan ini apa aja ini Mas? Rumput jenis apa aja nih? Ini rumput jenis rumput paitan, rayutan, putihan. Kalau orang Wawai Karya bilang ada yang putihan, begitu campur-campur Mas. Ini kambingnya kayaknya lahap banget sih. Iya. Dan kalau rumput kayaknya kemungkinan terjadi apa itu ya, masuk angin susah Mas ya kalau rumput Mas ya? Kalau rumput insya Allah enggak Mas. Kalau yang kita khawatirkan kan yang jenis kayu malahan. Daun singkong. Jenis itu daun mungkin singkong, daun karet. Yang penting dia yang berbentuk kayu itu sebenarnya malah bahaya kalau kita nggak tahu pengaturan waktunya. Kalau di daerah sini Mas, di desa apa tadi Mas? Desa Karya Basuki, Kecamatan Wawai Karya. Di desa Karya Basuki ini mata pencaharian warganya rata-rata apa Mas di sini? Tani Mas. Ini tani sistem ladang apa sawah? Sebagian kecil ada yang ladang dan ada yang sawah. Oh gitu. Jadi kalau menurut Mas Nino nih, apa yang harus diutamakan dalam peternakan kambing ini supaya harapan untuk mendapatkan hasil itu benar-benar bisa terwujud? Yang pertama kita kalau berternak ya harus dimulai Mas, karena segala sesuatu usaha yang bagus ialah usaha yang dimulai kan. Jadi untuk para pemula jangan takut, karena untuk berternak kambing ini resikonya untuk kita rugi itu sangat minim sekali. Gitu. Insya Allah. Kenapa Mas Nino punya pemikiran seperti itu? Karena kita kan sering sharing sih Mas, sebelum kita melihara kambing ini kita sering main dari kawan-kawan gitu kan. Kita tanya tingkat resikonya di kambing ini bagaimana, prospek kedepannya bagaimana gitu kan. Kita sedikit banyaknya sudah mengantongi lah semua itu gitu. Ilmu-ilmu dasar sudah ada ya Mas? Ilmu-ilmu dasar sudah ada lah. Inilah sekarang prakteknya Mas. Iya. Jadi ini Mas, ketika punya niat ternak kambing dan mengumpulkan modal cuman dalam jangka 1 tahun ini? Alhamdulillah kebetulan memang pas kemarin ini lagi rame dagangnya. Jadi alhamdulillah bisa ngumpulin dalam 1 tahun. Mantap sekali. Ini jarang ini dicari orang seperti ini teman-teman. Mohon maaf ini mengumpulkan modalnya ini dari jual sayuran keliling Mas. Iya, jualan sayuran keliling. Bisa menabung dalam jumlah segitu banyak dan kebutuhan harian tercukupi. Artinya ini pengen memperbanyak jalannya rezeki Mas ya. Nggih. Dari usaha sayuran dan nanti dari ternak kambing. Iya.
Nah ini ngomong-ngomong dari tadi saya malah belum tanya ini Mas. Ini kambing ini betina apa jantan ini yang di sini nih? Ini jantan Mas, semuanya jantan. Oh, artinya Mas Nino niatnya ini penggemukan? Iya, kita penggemukan atau fattening ya. Pengebokan. Fattening ya, pengebokan. Kalau beli bahan ini per ekor biasanya berapa Mas seperti ini? Ini alhamdulillah karena kita dari Belantik yang terpercaya, dia istilahnya nggak asal dalam mengirim atau memilihkan barang, ini kena 15,5 Mas. 15,5 ya? Menurut Mas Nino ini harganya ukur apa gimana ini? Sangat ukur. Sangat ukur ya? Bisa jadi kalau yang mungkin yang paham kambing karena kita masih pemula ya, kemungkinannya malah murah. Malah masih murah Mas? Iya. Artinya Mas Nino puas dengan servis yang diberikan oleh Belantik itu tadi? Alhamdulillah, puas. Gitu. Belantiknya namanya siapa Mas? Mas Iksan. Dari mana itu? Dari Raja Bahasa Baru. Raja Bahasa Baru. Kecamatannya mana tahu? Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur ya. Oh, berarti cukup jauh juga dari sini Mas ya? Iya, lumayan. Perjalanan 2 jam lah kalau pakai motor dari sini. 2 jam itu kalau nggak nyasar. Iya. Jadi ini pilih penggemukan. Kenapa Mas Nino ini hatinya terpaut dengan ternak kambing sistem penggemukan? Kenapa nggak pengen breeding Mas? Karena kita kan terkendala oleh waktu Mas. Jadi kita memanfaatkan waktu yang ada, kita pelajari. Kalau kita lari ke breeding nggak cukup waktu, sedangkan breeding itu kan harus ada waktu tambahan yang lebih gitu kan, untuk mencermati atau merawat kambing. Kalau sistem pengebokan seperti ini kan bila mana dia udah mapan di kandang, kita tinggal memantau, memberi pakan, memberi asupan nutrisi, gizi buat dia, insya Allah dia berkembang dengan baik. Jadi Mas Nino istilahnya sudah tahu ya, jika kita beternak kambing sistem fattening seperti apa, breeding seperti apa, sudah tahu ya? Iya, kita lihat YouTube juga Mas. Oh gitu, jadi ada inspirasinya ya? Iya. Artinya kalau penggemukan seperti ini mungkin lebih simpel gitu Mas ya? Iya, dengan waktu saya pelajari, kita larinya ke fattening. Tapi kalau ngomongin soal kendala di penggemukan ini, sudah ada belum bayangan Mas kira-kira? Kalau yang namanya kendala ada, kita usaha tetap ada lah Mas. Kira-kira apa ini? Ya dari pakan, bila mana kita nggak hati-hati dalam memilihkan atau nggak memilihkan pakan yang baik, mungkin pertumbuhannya dia kurang maksimal. Resikonya kambing ya masuk angin, ya intinya kita harus siap. Gitu ya. Jadi orang mau sukses juga kudu siap resiko. Siap resiko, kalau mana kita tidak pernah gagal, kita tidak akan pernah sukses. Gitu. Tentunya. Jadi gagal dalam usaha lebih baik daripada nggak pernah gagal tapi berdiam diri gitu Mas ya. Mantap. Mas kalau ngomong-ngomong ini, sekatan untuk penggemukan ini Mas Nino menerapkan berapa ini Mas? Ini per satu sekatan ini kelebaran dari sini ke sini 60 Mas. 60 ya. Lari ke belakang 130. 130. Nah ini dari mana inspirasinya Mas Nino kok bisa buat ukuran 60 ke belakang 130? Ini inspirasinya dari mana? Sekali lagi tetap dari YouTube Mas. Wah ini benar-benar penikmat YouTube ini. Ya YouTube itu kan gini, kalau kita bisa mengambil dalam sisi positifnya, kita akan mendapatkan hasilnya. Bila mana kita tidak melihat YouTube dan kita tidak pernah belajar, kita tidak akan pernah mengerti dengan desain seperti ini gitu kan. Ya. Wah, berarti memang YouTube bisa jadi media informatif juga Mas ya? Iya, sangat menguntungkan. Kita ambil sisi positifnya aja Mas. Nah ini Mas, kandang ini untuk seorang pemula ini kan menurut saya sangat luar biasa Mas. Contohnya ini. Ini apa memang kandang itu harus dibuat sedemikian rupa Mas, harus disemen-semen seperti ini. Nah, ini tujuannya sebenarnya apa sih Mas seperti ini Mas? Tujuan kita dibikin semen seperti ini kan kenyamanan untuk kita. Bila untuk mana ternaknya? Untuk kita kalau yang ini ya, kalau kita dalam mengurus kandang atau merawat ternak ini nyaman, tentunya semuanya kan akan menjadi mudah. Oh gitu. Jadi kenyamanan itu hal yang penting. Iya, kenyamanan untuk yang mengurus dan kenyamanan untuk kambingnya tentunya Mas. Berarti kandang ini kita buat senyaman mungkin untuk kambing gitu Mas ya? Iya, kambing ini dia nggak bisa berpikir memang ya kan, tapi dia benar merasakan kenyamanannya. Oh gitu. Kalau dia nyaman di kandang ini, insya Allah pertumbuhan dia bagus gitu. Wah,
Kayaknya ini bukan pemula lagi kalau seperti ini perawasannya. Pemula, kita Iya, iya. sangat-sangat pemula, Mas. Nah, Mas, ini nanti kira-kira ke depan untuk kebersihan kandang ini apa yang akan Mas Nino lakukan untuk menjamin kesehatan si kambing-kambing ini? Kalau untuk kebersihan ya tetap kita sesuai dengan standar perawatan semampunya kita lah ya, Mas. Ya kalau kita kotor ya kita semprot atau kita semprot pakai pastak begitu kan. Gitu. Untuk Shampoo menghilangkan gitu ya. kutu-kutu begitu kan. Oh, jadi sudah tahu penyemprotan itu, sudah tahu juga ya? Alhamdulillah sudah tahu. Soalnya pastak itu kan untuk darah putih. Gitu ya? Iya, ini kan kambing darah merah, insya Allah buat kami nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Iya, ya. Ini panjang kandang ini sendiri berapa sih Mas ini Mas? Kandang panjangnya 9 meter ini, Mas. 9 meter. 9 meter. Untuk lebarnya? Untuk lebarnya 5 meter ya? 5 meter. Jadi kalau ininya Mas, ini dari palongan sini sama palongan sini ini berapa meter? Dari palongan sini kita ruang tengah ini 1,5 meter, Mas. 1,5 meter ya? Ini kelihatannya lebar bener Mas ya? Kandangnya keren bener nih guys. Ini pokoknya tenanan lah ini hati ternak kambing Mas ya. Iya Mas. Biasa. Kalau cita-cita nih Mas, walaupun masih pemula tentu akan ada bayangan. Ini untuk ke depan ini ada nggak planning supaya punya peternakan yang lebih besar lagi? Planning tentu ada lah Mas. Dalam kita usaha semua orang kan ingin besar tuh. Untuk mendongkrak perekonomian keluarga tentunya buat ngurusin anak, nyekolahin anak gitu kan. Makanya kita lari ke ternak dan kita kan sudah memahami dari YouTube dan dari senior-senior yang sudah sukses, prospek kambing itu sangat menjanjikan. Oh gitu. Bayangan ini nanti ke depan mau bikin kapasitas berapa ekor sih Mas? Kalau untuk planning ke depan ya sebesar-besarnya Mas. Gitu ya? Iya, sebesar-besarnya namanya kita kan. Amin, saya mengaminkan. Amin. Semoga segera terwujud. Iya, amin. Mantap sekali. Terima kasih banyak Mas Nino atas Ya, waktunya. Saya sudah diberi sama-sama. kesempatan buat liputan di sini. Saya hanya turut berdoa semoga Mas Nino sehat, Amin. berbahagia selalu bersama keluarga dan selalu lancar usahanya. Amin. Selanjutnya saya mohon diri dulu ya Mas Nino. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Nino ini dari Kecamatan Mawai Karya. Beliau ini peternak pemula tapi dilihat dari cara membuat kandangnya ini benar-benar serius dalam peternakan kambing. Jadi usaha kalau seperti ini kemungkinan besar pintu keberhasilan ini sangat terbuka lebar. Semoga ini inspiratif. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga share. Aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung guyu dhisik ta yung. Masem kok ditutupi. Ya ora keton ayune anggere masem tutupi yung. Ini saya kesini bersama Mas Yogi Blante, ini pengantin muda guys. Pengantin muda. Dan ini Mas Esan. Dan ini calon narasumber saya untuk video berikutnya. Insya Allah Mas ya. Oke.